Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi Akidah Akhlak kelas 6 semester 1 tahun 2023. 1. Arti dari kalimat thayyibah adalah A. Ucapan yang dianjurkan, B. Ucapan yang baik, C. Ucapan yang sederhana, D. Ucapan yang mantap. Jawabannya adalah B. Ucapan yang baik. Soal nomor 2, kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim di saat kita melakukan A. Kebaikan, B. Ketaatan, C. Kesalahan, D. Kemanfaatan. Jawabannya adalah C. Kesalahan. Soal nomor 3, kalimat astaghfirullahaladzim sering disebut dengan A. Istighfar, B. Tasbih, C. Takbir, D. Tahmid. Jawabannya adalah A. Istighfar. Soal nomor 4, arti dari kalimat astaghfirullahaladzim adalah A. Aku mohon petunjuk pada Allah Tuhan yang Maha Agung. B. Aku mohon ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. C. Aku mohon rezeki kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. D. Aku mohon restu kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. Jawabannya adalah B. Aku mohon ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. Soal nomor 5, yang termasuk ke dalam perbuatan di mana kita dianjurkan untuk mengucapkan astaghfirullahaladzim adalah A. Melihat orang terkena musibah, B. Pada saat bangun tidur, C. Setelah makan, D. Lupa mengerjakan sholat. Jawabannya adalah D. Lupa mengerjakan sholat. Soal nomor 6, kalimat istighfar sebaiknya dibaca ketika A. Melakukan kesalahan, B. Mendapat rezeki, C. Terkena musibah, D. Melihat indahnya pemandangan. Jawabannya adalah A. Melakukan kesalahan. Soal nomor 7, Nabi Muhammad setiap hari membaca kalimat istighfar paling sedikit sebanyak A. 33 kali, B. 77 kali, C. 99 kali, D. 100 kali. Jawabannya adalah D. 100 kali. Soal nomor 8, ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah maafkan dan menerima taubat dari segala kesalahan hambanya adalah A. Al-Maidah ayat 20, B. Surah Syuara ayat 25, C. Surah Al-Fatihah ayat 7, D. Surah Al-Baqarah ayat 2. Jawabannya adalah B. Surah Syuara ayat 25. Soal nomor 9, dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa jika kita sering beristighfar, maka kita akan mendapatkan kecuali A. Terkena musibah, B. Keselamatan dari segala kesulitan, C. Jalan keluar dari segala bencana, D. Memberi rizki dari arah yang tidak terduga. Jawabannya adalah A. Terkena musibah. Soal nomor 10, jika kita melakukan maksiat, hendaknya kita mengucapkan kalimat istighfar dan A. Bertaubat dan melakukan hal yang sama, B. Bertaubat dan tidak mengulangi hal yang sama, C. Tidak bertaubat dan melakukan hal yang sama, D. Tidak bertaubat dan tidak melakukan hal sama. Jawabannya adalah B. Bertaubat dan tidak mengulangi hal yang sama. Soal nomor 11, arti dari Asmaul Husna adalah A. Nama-nama Allah yang berharga, B. Nama-nama Allah yang bagus, C. Nama-nama Allah yang terbaik, D. Nama-nama Allah yang buruk. Jawabannya adalah C. Nama-nama Allah yang terbaik. Soal nomor 12, jumlah keseluruhan Asmaul Husna adalah A. 99, B. 98, C. 97, D. 96. Jawabannya adalah A. 99. Soal nomor 13, Al-Wafar berasal dari kata wafaro yang artinya A. Menutupi, B. Menyayangi, C. Maafkan, D. Menghapus. Jawabannya adalah A. Menutupi. Soal nomor 14, nama Al-Wafar disebut dalam Al-Quran sebanyak A. 3 kali, B. 4 kali, C. 5 kali, D. 6 kali. Jawabannya adalah C. 5 kali. Soal nomor 15, ketika dosa kita diampuni, hati dan pikiran kita menjadi A. Tenang, B. Resah, C. Tidak karuan, D. Rusak. Jawabannya adalah A. Tenang. Soal nomor 16, arti dari Asmaul Husna Al-Wafar yaitu A. Yang maha membuat bentuk, B. Yang maha pemaaf, C. Yang maha pemberi rezeki, D. Yang maha pengampun. Jawabannya adalah D. Yang maha pengampun. Soal nomor 17, secara bahasa kata al-afu berarti A. Menghapus, B. Menutupi, C. Mengampuni, D. Memaafkan. Jawabannya adalah A. Menghapus. Soal nomor 18, dari Asmaul Husna Al-Afu kita jadi tahu bahwa Allah maafkan semua dosa hambanya dengan cara A. Menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya, B. Tetap memberikan hambanya rezeki dan tidak menghiraukan dosa yang telah mereka lakukan,
C. Memberikan azab secara langsung ketika masih berada di dunia dan memberikan siksaan di akhirat kelak. D. Merubah takdir hidupnya menjadi lebih baik. Jawabannya adalah A. Menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Soal nomor 19. Allah memberikan maaf kepada A. Para nabi, B. Malaikat, C. Orang-orang soleh, D. Siapapun yang dikehendaki. Jawabannya adalah D. Siapapun yang dikehendaki. Soal nomor 20. Arti dari Asmaul Husna Al-Afu yaitu A. Yang Maha Pengampun, B. Yang Maha Pemaaf, C. Yang Maha Bijaksana, D. Yang Maha Kuat. Jawabannya adalah B. Yang Maha Pemaaf. Soal nomor 21. Marah dalam Islam disebut juga A. Fasakoh, B. Riddah, C. Ghadab, D. Adlu. Jawabannya adalah C. Ghadab. Soal nomor 22. Orang yang mudah tersinggung disebut A. Bijaksana, B. Penyabar, C. Pemarah, D. Ikhlas. Jawabannya adalah C. Pemarah. Soal nomor 23. Kata fasik berasal dari bahasa Arab, yaitu A. Fasako, B. Riddah, C. Ghadab, D. Adlu. Jawabannya adalah A. Fasako. Soal nomor 24. Fasik adalah orang yang melakukan dosa A. Kecil sekali, B. Kecil, C. Sedang, D. Besar. Jawabannya adalah D. Besar. Soal nomor 25. Perhatikan tabel berikut. Ciri-ciri orang fasik. 1. Suka mengadu domba, B. Perkataan tidak sesuai kenyataan, 3. Suka mengeluarkan kata kasar, 4. Suka memukul atau menendang apa saja yang didekatkan. Yang termasuk ke dalam ciri-ciri orang fasik adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Soal nomor 26. Sikap pilih kasih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa sengaja, seorang ibu terkesan lebih menyayangi salah satu anaknya. Anak yang lain merasa si ibu bersikap pilih kasih kepada mereka. Apa yang harus dilakukan ibu agar tidak pilih kasih? A. Memperingatkan anak-anaknya untuk tidak mengatur orang tua, B. Membiasakan diri bersikap adil, C. Bersikap wajar-wajar saja, D. Pura-pura tidak tahu. Jawabannya adalah B. Membiasakan diri bersikap adil. Soal nomor 27. Setiap orang adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai titik-titiknya. A. Amanah, B. Keadilan, C. Tanggung jawab, D. Kebijaksanaan. Jawabannya adalah C. Tanggung jawab. Soal nomor 28. Suka maafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya merupakan sikap seorang yang A. Mengalah, B. Bijaksana, C. Adil, D. Pemaaf. Jawabannya adalah D. Pemaaf. Soal nomor 29. Yang merupakan contoh sikap adil yaitu A. Seorang ibu membagi sama uang saku ketiga anaknya yang belajar di RA, TK, MI atau SD, dan MTS atau SMP. B. Seorang kakak minta adik-adiknya membantu mengerjakan tugas di rumah. C. Seorang ayah membagi tugas kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. D. Seorang siswa memberikan sebagian uang sakunya kepada temannya agar tidak dibuli. Jawabannya adalah C. Seorang ayah membagi tugas kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Soal nomor 30. Tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada sehingga dapat menyelesaikannya berdasarkan kebenaran adalah sikap A. Bijaksana, B. Takwa, C. Tanggung jawab, D. Adil. Jawabannya adalah A. Bijaksana. Soal nomor 31. Keutamaan istighfar antara lain adalah A. Teman menjadi sedikit, B. Memperbanyak teman, C. Jauh dari masalah, D. Menghapus dosa. Jawabannya adalah D. Menghapus dosa. Soal nomor 32. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu A. Merugi, B. Sengsara, C. Beruntung, D. Mendapat hadiah. Jawabannya adalah C. Beruntung. Soal nomor 33. Kalimat thayyibah diucapkan oleh seseorang yang bersalah atau berdosa adalah A. Tahlil, B. Takbir, C. Tasbih, D. Istighfar. Jawabannya adalah D. Istighfar. Soal nomor 34. Contoh kesalahan yang berhubungan dengan manusia adalah A. Makan daging babi, B. Meninggalkan sholat, C. Menghilangkan buku teman, D. Tidak mau bersedekah. Jawabannya adalah C. Menghilangkan buku teman. Soal nomor 35. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah
A. Riya, B. Syirik, C. Sombong, D. Takabur. Jawabannya adalah B. Syirik. Soal nomor 36, Pak Hamid dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah dendam kepada siapapun. Berarti Pak Hamid mengimani sifat Allah. A. Al-Hakim, B. As-Sobur, C. Al-Halim, D. Al-Ghafur. Jawabannya adalah D. Al-Ghafur. Soal nomor 37, percaya dan yakin terhadap qadha dan qadar. Seseorang harusnya A. Cukup menunggu takdir, B. Dengan beribadah tanpa kerja, C. Cukup berdoa tanpa usaha lahiriah, D. Berusaha merubah keadaan dirinya. Jawabannya adalah D. Berusaha merubah keadaan dirinya. Soal nomor 38, orang miskin akan menjadi kaya jika mau berusaha dan berdoa. Hal ini menunjukkan adanya takdir, A. Nasib, B. Ketentuan, C. Muallak, D. Mubrom. Jawabannya adalah C. Muallak. Soal nomor 39, yakin terhadap qadha dan qadar Allah. Hukumnya A. Makruh, B. Mubah, C. Sunnah, D. Wajib. Jawabannya adalah D. Wajib. Soal nomor 40, adanya bumi, bulan, bintang, dan matahari berputar pada porosnya adalah ketentuan Allah yang disebut A. Takdir muallak, B. Takdir mubrom, C. Qadar, D. qadha. Jawabannya adalah B. Takdir mubrom. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.